Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia Limur, NIM 2025211080, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai antibiotik, disinfektan, antiseptik, dan preservasi. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu antibiotik. Antibiotik berasal dari dua kata, yaitu anti adalah lawan, bios adalah hidup. Merupakan zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang mampu menghambat pertumbuhan atau mematikan kuman, namun memiliki toksisitas yang rendah bagi manusia. Antibiotik merupakan salah satu senjata paling ampuh untuk memerangi infeksi yang mengancam jiwa pada hewan maupun manusia. Antibiotik yang membunuh bakteri disebut bakterisidal, sedangkan antibiotik yang menghambat pertumbuhan bakteri disebut bakteriostatik. Adapun mekanisme kerjanya, di mana dinding sel sintesinya terganggu. Kemudian dinding menjadi kurang sempurna dan tahan terhadap tekanan osmosis plasma, sehingga sel akan pecah. Contoh obatnya itu kelompok penisilin dan cefalosporin. Kemudian pada membran sel, molekul lipoprotein dari membran plasma di dalam dinding sel dikacaukan sintesisnya. Kemudian membran menjadi lebih permeabel, sehingga zat-zat penting dalam sel merebes keluar. Contohnya itu polien, atomistatin, amfoterisin, dan polipeptida. Amidazol yaitu miconazol, ketoconazol, dan lain-lain. Pada protein sel sintesanya terganggu. Contohnya itu kloramfenikol, tetrasiklin, aminoglikosida, dan makrolida. Pada asam-asam inti, risampisin bekerja pada RNA, sedangkan asam nalidiksat, quinolon, asiklofir bekerja pada DNA. Pada antagonisme seimbang, obat menyaingi zat-zat yang penting untuk metabolisme bakteri, sehingga pertukaran zatnya terhenti. Contohnya itu sulfonamida, trimethoprim, dan INH. Batas jumlah penggunaan antibiotik. Antibiotik dalam dosis tepat akan mempuh secara efektif, membunuh bibit penyakit, dan mempunyai indeks terapi yang relatif aman. Indeks terapi diperoleh dari perbandingan dosis yang mengakibatkan kematian atau membahayakan dibandingkan dosis yang efektif untuk membasmi penyakit. Nilai indeks terapi yang semakin tinggi menunjukkan antibiotik semakin aman. Hal ini dapat diartikan antibiotik memiliki dosis membahayakan yang sangat tinggi, dan dosis yang kecil antibiotik telah efektif membasmi bibit penyakit. Adapun jenis obatnya yaitu ada penisilin, dapat digunakan untuk mengobati infeksi Streptococcus, meningitis, gonore, pneumonia, atau endokarditis. Contoh obatnya itu ada amoxicillin, ampicillin, oxacillin, penicillin G, penicillin VK. Kemudian cefalosporin. Beberapa kondisi yang dapat diobati menggunakan cefalosporin adalah infeksi tulang, otitis media, infeksi kulit, dan infeksi saluran kemih. Contoh obatnya itu ada cefadroxil, cefuroxime, cefixime, cefoperazone, cefotaxim, cefepime. Efek samping antibiotik ada mual atau muntah, perut kembung, diare, hilang nafsu makan, nyeri otot atau sendi. Hubungan antibiotik dengan mikroorganisme yaitu antibiotik merupakan bahan kimiawi yang dihasilkan oleh organisme seperti bakteri dan jamur yang dapat mengganggu mikroorganisme lain. Biasanya, bahan ini dapat membunuh bakteri atau menghambat pertumbuhan bakteri atau organisme lain. Kemudian, materi yang kedua itu disinfektan. Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme patogen
yang dapat menginfeksi manusia dan hewan. Pada umumnya, untuk sterilisasi alat-alat, dengan cara mengusapkan larutan disinfektan pada bagian yang terkontaminasi, misalnya pada meja, lantai, kursi, gagang pintu, dan lain-lain. Mekanisme kerjanya yaitu dengan menghancurkan dinding sel dan pengendapan protein sel dari mikroorganisme sehingga terjadi koagulasi dan kegagalan fungsi pada mikroorganisme tersebut. Adapun golongan disinfektan yaitu ada alkohol, aldehid, oksidizing agen, fenol, amonium kuartener. Batas jumlah penggunaan disinfektan. Disinfektan menyingkirkan kuman di benda yang mati. Disinfektan kadang digunakan juga sebagai antiseptik untuk manusia asalkan dosisnya tepat. Karena kalau dosisnya terlalu tinggi, maka membuat keracunan hingga kematian. Tetapi tidak semua bahan disinfektan adalah bahan antiseptik karena adanya batasan dalam penggunaan antiseptik. Kemudian materi yang selanjutnya itu antiseptik. Antiseptik adalah bahan yang dapat menghancurkan atau menghambat mikroorganisme yang ada di jaringan hidup tanpa menyebabkan luka pada permukaan tubuh atau jaringan hidup tersebut. Antiseptik dilakukan pada permukaan tubuh untuk mencegah timbulnya infeksi. Contohnya itu dilakukan untuk pada tangan. Mekanisme kerjanya. Mekanisme kerja antiseptik yaitu merusak lemak pada membran sel bakteri atau dengan cara menghambat salah satu kerja enzim pada bakteri yang berperan dalam biosintesis asam lemak. Golongan antiseptik yaitu ada etanol, isopropil alkohol, iodin, klorin, hidrogen peroksida, dan benzalkonium klorida. Batas jumlah penggunaan antiseptik. Penggunaan antiseptik memiliki batasan atau kadar saat digunakan. Seperti hidrogen peroksida, konsentrasi senyawa ini hanya digunakan sebesar 0,5%. Benzalkonium klorida sendiri digunakan sebesar 0,05%. Sudah terbukti bisa membunuh bakteri atau mikroorganisme. Klorosilenol efektif pada konsentrasi 0,12% dan etanol di atas 60%. Kemudian materi yang terakhir yaitu preservasi. Preservasi merupakan suatu usaha untuk menyimpan mikroorganisme agar tetap viabel. Secara umum, tujuan utama preservasi adalah mereduksi atau mengurangi laju metabolisme mikroorganisme sekecil mungkin dengan tepat mempertahankan viabilitasnya atau daya hidup dan memelihara biakan sebaik mungkin agar pemulihan dan kemampuan bertahan hidup tetap tinggi dengan perubahan yang seminimal mungkin. Semakin rendah suhu penyimpanan dalam freezer suhu 20 derajat Celcius dan 70 derajat Celcius, maka semakin kecil peluang kehilangan viabilitasnya. Penyimpanan mikroba. Penyimpanan mikroba dibagi menjadi dua, yaitu penyimpanan jangka pendek dan penyimpanan jangka panjang. Preservasi jangka pendek umumnya dilakukan untuk keperluan rutin penelitian di laboratorium, sedangkan preservasi jangka panjang dilakukan dalam kaitannya dengan koleksi dan konservasi stok mikroba dengan tujuan apabila suatu saat diperlukan mikroba tersebut dapat ditumbuhkan kembali dan tetap memiliki kinerja seperti semula. Mekanisme kerjanya, di mana pelet mikroba yang akan diperlakukan untuk penyimpanan dingin beku pada suhu 20 kurang lebih 1 derajat Celcius diberi agensia antibeku berupa gliserol steril 100% dengan perbandingan volume pelet gliserol sama dengan 1:1. Campuran pelet dan gliserol diaduk perlahan agar pelet terdispersi merata. Setiap 10 ml campuran pelet dan gliserol dimasukkan ke dalam botol plastik steril untuk kemudian disimpan di dalam freezer bersuhu 20 kurang lebih 1 derajat Celcius. Pelet yang akan disimpan pada suhu 4 kurang lebih 05 derajat Celcius terlebih dahulu
disuspensikan ke dalam air steril dengan perbandingan pelet air steril 1:1. Suspensi mikrobak kemudian dibagi ke dalam botol-botol plastik steril dengan volume setiap botol 10 ml. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.